ke masjid rajin, majelis duha rajin, majelis zikir rajin, pengajian ini rajin datang, thoriqohan rajin, tetapi dimensi sosialnya kurang, Pak. Sama orang lain, sama tetangga itu masih memandang sini, merasa paling tinggi, merasa paling pokoknya anak khairun minhu lah, saya itu lebih baik dari dirinya. Itu kan statement iblis. Ketika disuruh sujud sama Adam, tidak mau iblis itu. Kenapa? Ana khairun minhu, saya itu lebih baik dari Adam. Adam dari tanah, saya dari api. Cuma dilihat dari dimensi asal usul saja, Pak. Harusnya apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Pak, ada kalimat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai bahan renungan kita, Pak. Jangan sampai kita merasa dalam diri kita ketika sudah beribadah itu merasa lebih baik, ya, dari siapapun. Nah, kalau ada kita merasa lebih baik, saya itu lebih dia dari saya, itu lebih dari dia, saya lebih dari dia. Baik, Bapak Ibu, idealnya seorang muslim yang kafah itu, ya, muslim yang sempurna itu harus terintegrasi di dalam dirinya itu iman, Islam, ihsan. Kan begitu, Pak. Iman itu kan keyakinan dia bahwa la ilaha illallah. Iman itu percaya kepada yang alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apalagi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu indikator iman. Jadi dikatakan iman itu dia percaya kepada yang gaib, Allah, malaikat, dan seterusnya. Jadi ketika orang beriman, realisasi iman itu Islam kita beragama. Kita percaya kepada Allah sebagai Tuhan kita. La ilaha, menafikan tidak ada Tuhan siapapun illallah, dan mengisbatkan bahwa kecuali Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Konsekuensi keimanan kita ada di dalam Islam. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, harus ada bukti nyatanya, realisasinya. Apa buktinya? Jalankan perintah dari iman itu. Bentuknya apa? Rukun Islam. Islam itu pelaksanaan, bukti daripada keimanan kita. Kita memeluk, kita mengaku beriman kepada Allah. Gimana sholat kita? Bagaimana puasa kita? Bagaimana zakat kita? Bagaimana ibadah-ibadah yang lainnya? Jadi mau tidak mau, ya harus ditumbuhkan kesadaran itu. Kalau kita sudah memeluk Islam, ya laksanakan perintah-perintah Islam. Sholat ya harus 5 kali sehari yang wajibnya, kan begitu. Kalau sudah cukup hartanya mampu dalam segala aspek, naik haji, kan begitu. Tidak ada lagi berat-berat itu. Kalau sudah mampu, pajeronya banyak, ya sudah daftar aja berangkat. Itu bukti kalau kita itu berislam, memahami iman itu dengan benar. Nah, buah dari Islam tadi, Pak, buah dari iman Islam itu harus ada yang namanya ihsan. Ihsan itu bagus, baik. Kalau secara definitifnya atau terminologinya begini, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu kan definisi daripada ihsan. Anta'budallah, hendaklah engkau itu menyembah Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Berarti di sini dibutuhkan keyakinan kita bahwa kita itu
beribadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tidak bisa melihat, fa'ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, fa innahu, maka sesungguhnya Allah yaraka. Allah melihat kamu. Jadi definisi ihsan itu, saya kira buah dari ihsan itu harus memiliki kemanfaatan, yaitu kesalehan sosialnya. Orang rajin sholat, jangan sampai ketika dia sholat, sudah sholat tapi masih ada sama tetangganya tidak bagus. Dia rajin ke masjid, tapi kalau nengok tetangganya punya rezeki lebih, ada iri, dengki dan seterusnya. Jangan lagi. Dia sudah sholat, mulutnya harus dijaga, Pak. Jangan lagi sama tetangga itu pembicaranya kasar, menyebarkan hoax, riba dan seterusnya. Karena kalau orang sudah sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Buah dari orang sholat itu tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan keji lagi. Nah, ini ihsan yang ada di dalam diri seorang. Dia harus bisa menebar sisi kerahmatan pada manusia. Jadi kalau orang sudah melaksanakan Islam dengan rukun Islamnya itu, dia harus bisa dirasakan oleh sesuatu atau di luar diri dia. Itu begitu baik namanya ihsan. Jadi tiga ini memang harus ada di dalam diri seorang muslim: beriman, berislam, lalu berihsan. Jadi ketika kita menunjukkan sisi iman Islam kita, tunjukkanlah kalau diri kita itu memang baik sama Allah, dia juga baik sama makhluk. Jangan sampai kita sama yang di atas, hablum minallahnya itu bagus, maksudnya begini, ke masjid rajin, majelis duha rajin, majelis zikir dia rajin, pengajian ini rajin datang, thariqohan rajin, tetapi dimensi sosialnya kurang, Pak. Sama orang lain, sama tetangga itu masih memandang sini, merasa paling tinggi, merasa paling-paling. Pokoknya anak khairun minhu lah. Saya itu lebih baik dari dirinya. Itu kan statement iblis. Ketika disuruh sujud sama Adam, tidak mau iblis itu. Kenapa? Anak khairun minhu. Saya itu lebih baik dari Adam. Adam dari tanah, saya dari api. Cuma dilihat dari dimensi asal usul saja, Pak. Harusnya apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Pak. Ada kalimat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai bahan renungan kita, Pak. Jangan sampai kita merasa dalam diri kita ketika sudah beribadah itu merasa lebih baik. Ya, dari siapapun. Nah, kalau ada kita merasa lebih baik, saya itu lebih dia, saya itu lebih dari dia, saya lebih dari dia. Sekolah jarak, tengok dia suruh masjid, tengok dia jarak, tengok aku nih tahlilan terus, pergi jamaah terus. Apalah kalau ditangguh di rumah, ngelonin bininya terus, mulai itu ribah segala macam. Kalau bisa ini kok makan. Kalau tidak telat ngajak sekali-sekali diajak. Kalau sudah ya sudahlah. Hidayah itu milik Allah. Jangan pula kita maksa, Pak. Hidayah itu milik Allah. Nah, kalau kita sudah merasa paling baik, ini yang saya khawatir tadi, Pak. Kita terjebak dalam rambu-rambu setan. Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Maka saya sampaikan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, qaddasa sirrahu. Idza laqita ahadan, jika kamu bertemu dengan seseorang, minan nasi, dari manusia, maksudnya ketika kamu bertemu dengan salah seorang manusia, ra'aital fadla lahu 'alaika wa taqulu asa ayyakuna indallah khairan minni wa arfa'u darajatan. Kalau kamu bertemu dengan orang yang memiliki kelebihan, memiliki keutamaan lebih hebat dari saya, banyak keunggulannya, katakan dalam diri kamu, diri kita itu mengatakan dia itu lebih baik dari saya. Nah, kalau iblis tadi gimana, Pak? Saya lebih baik dari dia. Kalau tidak, dia lebih baik dari saya. Huwa khairum minni, dibalik, bukan ana khairum minhu, bukan.
huwa khairum minni. Kalau kita ketemu orang yang punya kelebihan dari kita, pokoknya dari dimensi apa saja, sisi apa saja, pintar, rajin, kepemimpinan yang bagus, sama-sama RT misalnya, sama-sama Pak RT, Pak RT banyaknya, Paspor RT, lain banyak Pak RT lah, sama-sama RT, ketemu dong Pak RT bagus, huwa khairum minni, dia lebih baik dari saya. Tidak tutup kemungkinan mungkin kita lebih baik dari dia, Pak. Tapi yang kita ucapkan, dia lebih baik dari saya, karena banyak orang yang sesuai atau mengikuti pendapat dia, padahal belum tentu. Nah itu kalau kita bertemu dengan orang yang memiliki keutamaan atau kelebihan-kelebihan. Fa in kana sabiran qulta hadza lam ya'sillah. Fa in kana sabiran qulta hadza lam ya'sillah wa ana qad asaitu fala syakka annahu khairun minni. Nah, kalau kita bertemu dengan anak kecil, kita katakan hadza lam ya'sillah. Anak ini belum pernah atau tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa ana qad asaitu, sementara saya lebih tua dari dia dan pasti saya banyak maksiat kepada Allah. Fala syakka, maka tidak diragukan lagi bahwa anak kecil itu lebih baik dari saya. Nah, lagi-lagi Pak, ini evaluasi. Nengok anak kecil, bukan kita malah marahin terus. Anak kalau tua lah besar, tidak ada menghormati saya. Ah, mulai itu kan bahasa tua itu keluar kan. Kamu anak kecil, tidak ada ngargain saya tua nih. Nah, padahal kalau dia kecil mungkin lebih baik, lebih sedikit dosanya. Sementara kita tua lebih banyak dosanya. Dia lebih baik dari saya. Itu evaluasi kita, renungan kita. Nah, kemudian ketika kita bertemu dengan orang besar, orang yang lebih tua dari kita, qulta hadza qad abadallaha qabli. Orang yang tua ini, yang umurnya lebih tua dari saya ini, sudah menyembah Allah lebih dulu dari saya. Berarti dia lebih baik dari saya. Umur saya 45. Umur bapak-bapak misalnya ada yang 70. Wah, bapak ini bagus, sudah duluan menyembah Allah daripada saya. Jangan pula mentang-mentang kita yang muda, rajin ke masjid, tengok tuh, lampu udah sadar diri. Amulah sumpah serapah keluar. Tengok saya ke masjid, ayo orang tidak sadar diri, rambut putih, badan lagi tidak mau lagi ke masjid. Kan itu kan terbalik Pak. Sudahlah tidak mau mengajak, tapi merasa diri lebih baik. Harusnya kan, wah dia tua dari saya, mungkin dia lebih banyak menyembah Allah daripada saya. Itu sebagai bahan renungan itu Pak. Kemudian selanjutnya, wa in kana aliman, jika kita bertemu dengan seorang yang alim, qulta, kamu katakan hadza dia malam lalu wa nala malam anal wa alima ma jahiltu wa huwa ya'malu ilmi. Kalau kita ketemu orang yang pintar, orang yang alim, katakan orang alim ini sudah banyak diberi oleh Allah ilmu, sementara saya belum sampai. Saya tidak mendapatkan apa yang diberikan Allah kepadanya. Dia orang yang mengerti, sementara saya orang yang bodoh. Dan orang itu, orang alim itu lebih banyak dia beramal dengan ilmunya. Nah, ini kalau ketemu orang yang alim, yang lebih pintar dari kita, ya dia banyak dianugerahi Allah ilmu, pasti dia banyak beramal dengan ilmunya. Sementara saya ini bodoh, tidak beramal dengan apa yang saya miliki. Lagi-lagi mengevaluasi diri kita. Nah, bagaimana kalau ketemu dengan orang bodoh? Misalkan kita ini pintar Pak, atau merasa pintar. Beda dari pintar dan merasa pintar Pak ya. Ini satu lagi nih, kalau kita ketemu dengan orang bodoh, wa in kana jahilan, qulta hadza asallaha bijahlin wa an asaituhu bi ilmin. Asallaha bijahlin wa an asaituhu bi ilmin. Wala adri bima yuhtamuli aw bima yuhtamula. Kalau ketika ketemu orang bodoh, bertemu dengan orang bodoh, kita katakan orang bodoh ini dia melakukan maksiat, melanggar
berbuat yang tidak baik, dosa-dosa, dia melakukan itu disebabkan dia tidak tahu. Sementara kita ini berdosa, kita tahu. Lagi-lagi kan kita tidak menyebutkan orang. Ada orang melakukan kemaksiatan, mungkin dia bodoh, tidak paham dengan ilmunya. Sementara ketika kita sadar pernah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, kita tak tahu. Nah itu, jangan langsung menjustifikasi kalau dia salah. Kemudian wa in kana kafiron, kalau ketemu dengan orang kafir, kita katakan kalau ketemu dengan orang kafir, la adri asa ayuslima wa yuftamu lahu bi khairil amal wa hasanatan fura wa yuftamu li bi su'il amal. Kalau kita ketemu orang kafir, kita katakan kita ini tidak tahu, bisa dia diberi hidayah masuk Islam, sementara kita di akhirnya masuk dalam kategori su'ul khotimah. Jadi ketemu orang kafir kita punya asumsi yang baik, Pak. Husnuzon. Kita tidak tahu orang kafir itu Islam. Siapa tahu dia masuk Islam, lalu husnul khotimah. Sementara kita Islam dari bayi keluar langsung Islam, nah kita tidak tahu. Jangan-jangan su'ul khotimah. Tapi na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kajian ta'lim kita ini membawa kita kepada husnul khotimah. Amin Allahumma